bahan MSDS dan sistem labeling serta keselamatan kerja laboratorium. Yang pertama adalah alat. Alat merupakan sesuatu yang dipergunakan untuk membantu suatu pekerjaan laboratorium. Di sini saya akan mengambil 5 contoh alat. Yang pertama adalah tabung reaksi, berfungsi untuk mereaksikan 2 atau lebih zat. Yang kedua, pengadu, berfungsi untuk mengaduk larutan. Yang ketiga, gelas arloji, berfungsi untuk menimbang bahan-bahan kimia. Yang keempat, pipet tetes, berfungsi untuk mengambil larutan dengan jumlah sedikit. Yang kelima, gelas kimia, berfungsi untuk menyimpan dan membuat larutan. Yang kedua adalah bahan. Bahan merupakan unsur yang diperlukan dalam laboratorium. Di sini saya akan mengambil salah satu bahan, yaitu bahan asam klorida. Walaupun berwarna bening dan cair, asam klorida sangat beracun. Bahan kimia jenis ini mampu menyebabkan kerusakan yang parah pada jaringan tubuh. Asam klorida tetap ditemukan pada produk pembersih persolen, pembersih kamar mandi, dan bahan kimia untuk kolam. Bila kena kulit, HCl bisa membuat kulit melepuh, terbakar, dan nyeri. Bila terkena percikan asam klorida pada mata dan kulit, dianjurkan untuk membilas bagian yang terkena dengan air selama 15 menit. MSDS atau Material Safety Date Sheet adalah pemberi petunjuk yang berisi informasi bahan kimia. Fungsinya adalah untuk mengetahui potensi bahan kimia. Dalam MSDS di sini kita akan membahas 3 sub pokok dalam MSDS HCl, yaitu yang pertama adalah sistem GHS, yang terdiri dari klasifikasi GHS, label GHS, pernyataan bahaya dan kehati-hatian, dan lambang piktogram bahaya. MSDS HCl, 1. Identitas produk dan perusahaan, terdiri dari nama produk, asam hidroklori, rumus kimia HCl, kode produksi, sinonim asam klorida, asam muriat. 2. Komposisi bahan. Bahan 76% berat cas nomor 7647 strep 10 strep 0. Batas pemaparan. 3. Identifikasi bahaya. Yang kedua, sistem HMIS. Di sini kita akan melihat 4 klasifikasi warna, yaitu biru untuk bahaya kesehatan, merah untuk sifat mudah terbakar, kuning untuk reaktivitas, dan putih untuk perlindungan diri. Dan ada beberapa angka untuk tingkat bahaya, yaitu 0 sampai 4, di mana 0 adalah bahaya minim, 1 adalah sedikit bahaya, 2 adalah bahaya moderat, 3 adalah bahaya serius, 4 adalah bahaya fatal. Yang ketiga adalah sistem NFPA atau National Fire Protection Association, atau dikenal dengan sistem berlian. Ada 4 berlian yang lebih kecil masing-masingnya berwarna biru, merah, kuning, dan putih. Dan fungsi dari berlian itu sendiri adalah untuk memberikan informasi yang berguna tentang sifat bahan yang mudah terbakar dan reaktif informasi. Di sini saya akan membahas tentang keselamatan kerja laboratorium. Yang perlu diperhatikan adalah tata tertib laboratorium, yaitu yang pertama, tidak masuk laboratorium tanpa didampingi dosen atau asisten dosen. Yang kedua, jagalah kebersihan meja dan ruangan laboratorium. Yang ketiga, tidak membawa alat dan bahan kimia keluar laboratorium kecuali perintah dosen atau asisten dosen. Yang keempat, tidak mencium dan mencicipi bahan kimia. Yang kelima, tidak boleh makan dan minum di laboratorium. Yang keenam, kenali